benar-benar bacaan. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Di sini lam ini baca dengan izhar atau jelas ya. Mim ketemu ya itu tidak didengung. Lam yakunil ladzina kafaru. Dua harakat. Kafaru min ahlil. Nun juga atau huruf nun bertemu hamzah min ahli ini baca dengan jelas tanpa dengung. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfa. Nah, di sini ada huruf nun bertemu fa, hukumnya ikhfa ya, baca samar-samar. Munfakina. Nunnya didengungkan ya dengan samar. Munfakina. Kenapa dia samar? Ya. Jadi ikhfa itu ketika kita mendengungkan lidah kita atau lisan kita sudah siap mengucapkan huruf setelahnya. Ya. Jadi dia tidak nunnya tidak boleh jelas, dia tidak boleh mun, ya, munfa tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya ikhfa itu nun didengungkan tetapi dia berbunyi samar, tidak terlalu jelas juga, ya. Karena kita mempersiapkan untuk menyebutkan huruf setelahnya. Jadi munfa, ya, kita sudah siap mengucapkan huruf fa. Munfakina. Jadi beda kalau saya baca munfakina. Itu beda dengan munfakina. Nah, itu beda. Kalau mun itu dia izhar, diperjelas hukumnya. Sementara dia bukan hukumnya izhar, tapi namanya ikhfa. Ya. Nah, ikhfa itu adalah agak tersamar sebagian huruf ketika mendengungkan. Nunnya ya, maksudnya yang agak samar sedikit, kita hanya mendengungkan untuk mengucapkan huruf setelahnya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sini tidak ada huruf dengung. Ta'tiyahumul bayyinah. Hanya diperjelas huruf ya. Ya. Kalau di naber diperjelas huruf ya. Bayyinah. Huruf ta di sini ta marbutah itu dirubah untuk mempermudah pengucapannya dan memperindah pengucapannya, makanya dirubah menjadi huruf ha. Bayyinah. Kalau kita baca bayyinat itu tidak keindahannya beda dengan ketika kita menyebutkan bayyinah. Kalau kita baca ta'tiyahumul bayyinat, nah, itu bukan bayyinat tetapi bayyinah. Bayyinat itu juga kalau ta yang terbuka itu ada desisnya. Ini tidak ada, dia dibaca dengan merubah ke dalam huruf ha. Semua huruf ta yang bulat ya. Bayyinah. Rasulun, ini huruf kita dengungkan, itu kan digunnah. Ya. Rasulun. Nah, ini kalau didengungkan diperjelas huruf mimnya. Ya. Rasulun. Nah, itu mim harus jelas. Tidak boleh rasulun. Itu bukan ikhfa. Ya, dia dengung yang diperjelas huruf karena bertemu dengan huruf mim. Rasulun minallah. Allah di sini kita baca dengan tebal karena sebelum huruf Allah ada huruf fathah. Minallahi. Rasulun minallahi. Minallahi. Jadi Allah itu tidak boleh moncong, tidak boleh minallahi. Nah, yang naik itu adalah lidah, jadi bukan mulut. Tidak boleh minallahi. Jadi yang naik itu lidah ke langit-langit. La minallahi. Nah itu. Beda kalau saya baca minallahi, beda dengan minallahi.
Kenapa? Karena makhraj atau sifat lam itu harus ke langit atas. Jadi bacanya minallahi. Untuk kefasihan hurufnya. Yatlu suhufan mutahharah. Sini kita dengung itu lam bigunnah karena bertemu mim ya. Suhufan, perjelas, suhufan mutahharah. Mutahhar. Ha bagian bawah, ha, roh. Ini juga tamar butonnya dirubah menjadi huruf ha, ya. Fiha kutubun. Nah, ini kita namanya ikhfa. Tapi ikhfanya sini kalau sebagian ahli tajwid mengatakan ikhfa a'la. Agak tinggi karena bertemu huruf qaf ya. Dia sedikit merubah dengung nun ditambah dengan kalau bahasa kita ng ya, nung. Kenapa nung? Kenapa harus bunyi nung? Karena makhraj qaf itu tidak bagus kalau hanya bunyi n. Ya, kalau kita baca kutubun itu setengah mati, itu kita sebut huruf qaf. Makanya dia seperti ng untuk memudahkan kita mengucapkan huruf qaf. Kutubun qa. Nah, kalau kita bilang kutubun qa, baik setengah mati itu, memindahkan itu setengah mati. Itu keutamaan. Makanya sebagian mengatakan ikhfa a'la, dia agak tinggi. Kenapa? Karena huruf qaf itu termasuk huruf itbaq ya. Harus mengangkat langit-langit lidah bagian belakang. Kutubun ya, kutubun qayyimah ya. Jadi tidak boleh kutubun qayyim. Jadi harus dengungnya itu sudah siap mengucapkan huruf qaf. Makanya dia dengung nun itu seperti huruf ng ya. Kutubun qayyim. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita mengucapkan sifat dan makhraj huruf qaf. Ya, karena dia makhraj yang agak sedikit susah karena itbaq ya, atau terangkatnya langit lidah, pangkal lidah ke langit-langit atas. Kutubun qayyimah wa ma tafarra. Mironya semua huruf ro yang berbaris fathah dibaca dengan tebal ya, tafarra. Jadi ini masih banyak kaum muslimin membaca ro-nya itu masih pakai huruf a ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Rubah ke o sedikit ya. Jangan juga terlalu o juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga monjong. Jadi antara, kalau bahasa sederhananya antara a dan o. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu ada jenis qiraah lain namanya ya. Ra itu ada jenis qiraah lain. Tapi kalau riwayat Hafs itu agak tebal. Ro tidak juga terlalu o, juga tidak sampai berbunyi ra ya. Jadi ro pertengahan. Tafarra qalladina utul kitab. U-nya dipanjang ya. Utul kitab illa mim ba'di. Nun ketemu ba, ini iqlab. Nun menjadi mim. Iqlab itu dirubah dari nun menjadi huruf mim. Kenapa? Untuk memudahkan penyebutan huruf ba. Min, kalau kita perjelas huruf nun itu susah mengucapkan huruf ba. Min ba'di ya. Untuk mempermudah mengucapkan huruf ba, lama kita membuat kaidah nun ketemu ba itu namanya iqlab. Dengungnya seperti huruf mim. Mim ba'di, untuk memudahkan pengucapan huruf ba. Mim ba'di ma ja'at. Ini janya namanya mad wajib muttasil ya, dibaca
bertemu hamzah dalam satu kata dibaca 4 atau 5. Kita bisa samakan 4 harokat. Ja itu ya. Ja sedikit panjang dari bacaan ma. Itu ma 2 harokat. Ma, kalau ja 2 kali lipat dari ma. Ma ja'at. Ya. Jadi sebenarnya belajar tanda panjang itu mudah. Hanya baca 2, minimal 2 ya, tidak boleh kurang. Selebihnya dibaca panjang dan tidak boleh lebih dari 6. Itu saja, 2, 4, 5 atau 6. Di bacaan panjang itu sebenarnya mudah. 2 itu ma 2. Ja itu ada tanda di atas, tanda terhingga. Itu berarti lebih dari 2. Nah, kita baca 4 atau 5. Baca 4 atau 5. Kalau 6 harokat bisa di akhir ayat ya. Maja kita samakan riwayat Hafs ya, 4 harokat. Ja'at. Ini ada sedikit desis. Kenapa? Karena huruf ta. Ta itu kalau dia berbaris sukun ada sifatnya hamas ya, mengeluarkan desis atau nafas. Makanya dia agak sedikit dibaca ja'at. Ja'at. Ya. Tidak mati, tidak ja'at. Ada sedikit desis ja'at humul bait. Tapi jangan sampai berbunyi sa. Ja'at jangan juga terlalu sa ya. Nanti ke huruf sa itu sudah salah juga. Ja'at humul bayyinah. Ini sama dengan sebelumnya, tanya jadi huruf ha. Wa ma, ini ma-nya kita panjangkan karena bertemu hamzah 4 harokat ya. Wa ma umiru, itu semua 4 harokat. Wa ma umiru illa 2, illa liya'budullaha. Ini Allah juga kita baca tebal. Liya'budullaha. Tuduhnya harusnya panjang, namun karena bertemu iflam ada Allah maka langsung. Liya'budullaha mukhlisina. Kho-nya diperjelas. Mukhlisina. Sosi tetap tebal. Sina lahuddina hunafa'a. Fa-nya 4 harokat ya. Hunafa'a. Wa yuqimus sholata. La 2 harokat. Itu wawu tidak dibaca ya. Itu hukum rasm atau tulisan dalam sebagian tulisan Al-Quran itu ada yang ditulis tetapi tidak dibaca. Jadi tidak boleh baca sholawata. Jadi wa yuqimus sholata. Ya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Wa yu'tuz zakata. Bisa kita berhenti di sini ya. Ini karena panjang ya. Kita boleh berhenti. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bisa di situ ya. Hunafa'a wa yuqimus, atau bisa di hunafa sesuai dengan makna. Jadi boleh berhenti kalau panjang ya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Boleh juga berhenti di zakah. Wa dzalika, dzanya 2 harokat. Dzalika dinul qayyimah. Dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina, nun di sini kita dengungkan. Innal ladzina kafaru min ahli, nunnya baca dijelas. Min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama. Ini nun kita dengungkan. Khalidina fiha. Ini fiha bisa berhenti di situ. Fiha. Kalau kita lanjut dibaca 4 harokat. Fiha ulaika. Ulaika, lanya kita baca 4 harokat ya.
Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Hum itu kita baca idhar jelas tanpa dengung. Hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu, nunnya kita dengung. Wa 'amilus sholihati ulaika, lamnya kita panjangkan 4 harokat atau 5 ya. Ulaika hum khairul bariyah. Hum juga dengung, idhar ya, tanpa dengung. Hum khairul bariyah. Jazaa'uhum, za kita panjangkan 4 harokat. Inda, nun ketemu dal, ikhfa samar-samar. Inda Rabbihim, nunnya kita dengungkan. Jannatu ada qalqalah adnin tajid, nunnya kita dengung bertemu tak. Adnin tajid, qalqalah pada ja. Tajri, rinya tipis. Min tahtiha, ha tahtihal anharu khalidina fiha, ini fiha 4 harokat. Fiha abada, kalau berhenti di situ atau waqaf dan menjadi da, abada, dannya jadi harokat ya kalau kita berhenti. Radhiyallahu anhum tidak boleh dengung. Anhum wa radu an ya. Kalau waqaf di situ kita perjelas huruf ha, an. Tak boleh kita sambung. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya. Liman perjelas tanpa dengung. Liman khasyiya rabbah. Ini sedikit penjelasan terkait dengan hukum bacaan di surah Al-Bayyinah. Saya baca, kemudian kita ikuti sama-sama bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Alhamdulillah, itulah tadabbur bacaan kita di surah Al-Bayyinah. Kita coba lihat terjemahan jam berapa, Isya? 7? Lam yakunil ladzina kafaru. Ini kita baca saja secara umum terjemahannya karena ayatnya agak panjang.
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir ya dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ya akan meninggalkan agama mereka, ya tidak akan meninggalkan, lam yakunil ladina, mereka tidak meninggalkan agama mereka dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, hatta sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu rasul, seorang rasul yang membacakan kepada mereka suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya, dalam Al-Qur'an tersebut, kutubun qayyimah, terdapat kitab-kitab yang lurus, ya. Atau isinya, ya, kitab Al-Quran tersebut isinya semua tentang kebenaran, hal yang lurus, ya, qayyimah. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ayat 4 maksudnya adalah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Itu seorang rasul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan padahal mereka, kata Allah, tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ya, mentaati Allah dengan penuh ikhlas, ya, menyembah kepada Allah semata-mata karena menjalankan agama Allah yang lurus, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Sedikit kami menjelaskan terkait dengan surah Al-Bayyinah ini. Jadi ini terkait dengan salah satu surah yang bercerita tentang ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, ya, bahwa siapa ahli kitab itu? Ahlu kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, ya. Yahudi dan Nasrani, yang mana kitab-kitab samawi terdahulu itu diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul Allah yang membawa kitab, ya. Injil kepada ya, diturunkan kepada siapa Injil? Nabi Isa. Kalau Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi, yang sama saya lupa ini, ya, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli kitab itu adalah yang mana mereka dahulu pernah beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang diturunkan, ya, kitab samawi. Kitab samawi itu kitab yang wahyu yang Allah turunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, ya. Nah, ini sedikit pemahaman terkait ahli kitab itu, bahwa kalau disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan ahli kitab, maka yang dimaksudkan adalah kaum Yahudi dan Nasrani, ya. Dan rata-rata kalau penyebutan ahli kitab itu dia merupakan celaan kepada mereka, ya, secara khusus kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Allah dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka. Nah, di sini ahli kitab dan orang-orang musyrik, ya. Kalau orang-orang musyrik itu adalah selain Yahudi dan Nasrani, mereka penyembah patung, berhala. Pokoknya semua yang menyembah benda-benda Allah, ya, selain, kalau ahli kitab itu, kalau Nasrani, mengapa dikatakan orang kafir ahli kitab itu?
ya, karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Di samping juga dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa orang Nasrani menjadikan Isa sebagai putra Allah. Ya. Orang-orang Yahudi ya menjadikan Uzair sebagai anak atau putra Allah juga. Ya, seperti itu. Jadi mereka, ya. Jadi salah satu kekafiran orang-orang Nasrani yang tidak beriman kepada Rasulullah saat itu karena mereka menjadikan Isa, itu Nasrani sebagai putra Allah, di samping ada 3 keyakinan mereka ketuhanan ya, dan juga orang Yahudi menjadikan sebagai Uzair. Ya. Mengapa? Ini sedikit. Ternyata saya baca keterangan tafsir-tafsir menjelaskan bahwa alasan mereka menjadikan Isa sebagai putra Allah itu karena tidak sesuai logika mereka. Ya. Kenapa? Kalau orang-orang normal, anak yang lahir itu semua punya ayah dan ibu, ya. Sementara Isa ini lahir tidak normal, ya, hanya memiliki ibu. Sehingga logika mereka ini yang menurut mereka ini luar biasa, ya. Sehingga mereka mengatakan Al-Masih Ibnullah, bahwa anak itu berarti itu ibunya Maryam, putranya berarti bapaknya siapa? Allah, berarti putranya Allah. Nauzubillah. Yang mereka mengatakan, logika mereka mengatakan bahwa berarti Isa itu anaknya Allah. Nah, putranya Allah. Itu logika mereka. Alasannya itu sudah dibantah dalam ayat ya. Ya. Uzair juga demikian. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu sebagai putra. Ya. Kenapa? Ibnu Katsir menjelaskan ternyata salah satu kelebihan Uzair itu dia hafal kitab apa? Taurat. Ya. Kalau dulu orang-orang Bani Israel itu memang tidak suka menghafal di dalam penjelasan. Mereka hanya membaca menulis. Makanya umat Rasulullah itu dikenal sebagai umat penghafal. Makanya Al-Quran itu diturunkan dengan bentuk hafalan. Memang Al-Quran harus dihafal. Karena asalnya bukan ditulis, dihafal dulu. Ya. Ya, makanya orang-orang zaman dulu itu mereka malas untuk menghafal. Jadi mereka hanya membaca dan menulis. Dikenal sebagai umat membaca dan menulis. Sementara umat Islam itu dikenal sebagai umat penghafal. Nah, salah satu yang disebutkan mereka mengagumi Uzair itu karena dia hafal Taurat. Ya. Salah satu hafal Taurat yang saat itu memang orang tidak hafal kitab Taurat kecuali salah satunya adalah Uzair itu. Ini panjang kisahnya sebenarnya, tapi salah satu mungkin mereka kagumi dari orang-orang Yahudi itu sehingga mengatakan bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Ya. Nah ini perlu kita pahami sehingga apapun bentuknya orang-orang ahli kitab itu adalah orang kafir selama mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau musyrik jelas. Ya, kalau musyrik itu selain Yahudi Nasrani, ya, maka mereka siapapun yang menyembah. Kalau kita sini agama apa? Ada menyembah binatang, ya, menyembah matahari, ya, majusi, menyembah api, ya, itu semua masuk kategori musyrik. Ya. Hindu, Buddha, dan seterusnya itu masuk kategori musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah atau menyembah berhala atau benda-benda atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan orang-orang musyrik. Nah, sehingga dalam hukum itu musyrik dan ahli kitab itu berbeda. Nah, sehingga dalam beberapa penjelasan ulama kita menjelaskan ahli kitab itu salah satu yang dibolehkan adalah sembelihan mereka. Kalau mereka menyembelih meskipun tanpa nama Allah itu boleh kita makan. Tapi kalau kita makan dengan baca bismillah, ya. Bismillah. Tapi kalau orang muslim dia sengaja sembelih tidak baca bismillah itu bisa batal, bisa tidak sah sembelihannya. Tapi orang ahli kitab meskipun tidak baca bismillah itu sah karena ada ayatnya, ya. Hilul lahum dan seterusnya. Adapun orang-orang musyrik itu tidak boleh. Ya, kalau kita makan sembelihan mereka meskipun baca bismillah atau tidak baca bismillah tidak boleh kita makan sembelihan mereka. Ya, sembelihan orang-orang musyrik, ya, orang-orang selain Yahudi Nasrani tidak boleh kita makan sembelihannya. Ini
ayat ini menjelaskan tentang besok orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik yang mana mereka tidak akan beriman kecuali datang kepada mereka seorang rasul ya yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci yaitu Al-Qur'an. Tetapi ternyata ketika datang rasul kepada mereka untuk membacakan ayat-ayat Allah, sebagian mereka beriman dan sebagiannya itu tetap kafir atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa ma umiru illa liya'budullah. Ini di ayat kelima ini, sebagian ahli tafsir kita mengatakan itu sebahagian syariat yang ada di dalam kitab mereka, yaitu ahli kitab dan juga Yahudi maupun Nasrani. Jadi Allah mensyariatkan juga dalam kitab-kitab mereka terdahulu bahwa tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ada juga diperintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Ya. Ini juga dijelaskan dalam tafsir bahwa sebagian perintah-perintah tersebut itu ada dalam kitab-kitab Rasul terdahulu yang tidak memerintahkan umatnya kecuali hanya menyembah kepada Allah semata, memurnikan ketaatan kepada Allah, merupakan jalan yang lurus, ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang sempurna. Di sini juga perlu kita tadabburi, ya, di antara ayat yang pertama sampai ayat keempat tadi tersebut, ayat keempat itu bahwa setelah datangnya atau diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak boleh seorang pun beriman kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim ya walladzi nafsi walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, la yasma'u bi ahadun, ya, tidaklah yang mendengarkan ya dariku, tidaklah seorang pun dari ya umat ini ketika aku diutus, ya, baik itu Yahudiyun wala Nasraniyun, ya, kemudian dia mati dan dia tidak beriman, walam yu'minu bima ursiltu bihi, dia tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada aku, kata Rasulullah, illa kana min ashabina, maka dia ketika meninggal termasuk penghuni neraka. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW diutus, maka tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya masih berpegang dengan kitab terdahulu. Tidak boleh. Itu sudah ada keterangan bahwa harus beriman kepada Allah dan meninggalkan syariat yang lama, berpindah kepada syariat Al-Quran. Jadi siapapun setelah Rasulullah diutus, dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia termasuk orang-orang kafir, dan ketika meninggal kana min ashabina, termasuk penghuni neraka jahanam. Ya, ini perlu kita pahami bahwa bersyukur kita telah memegang akidah kita dalam Islam, maka kita jaga, ya, dan jangan sampai kita berpaling dari Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tinggal kita sempurnakan dengan terus belajar untuk menyempurnakan syariatnya. Ya, juga yang perlu kita tadabburi di sini adalah kita tidak diperintahkan oleh Allah, atau kita dalam beribadah hendaklah kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yaitu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, ya. Dan juga di samping kita beribadah dengan sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, ya, kita menunaikan kewajiban kita, yaitu mendirikan salat, ya. Yang dimaksudkan adalah salat wajib, ya, ketika menyebutkan kata salat, menunaikan salat yang wajib, terutama salat lima waktu, wa yu'tuz zakat, ini menunaikan zakat, terutama zakat harta kita, ya. Zakat harta kita itu salah satu perintah kewajiban kita untuk ditunaikan. Ya, jadi Allah selalu menggandengkan kata zakat dengan salat, ya, agar jangan sampai orang-orang mengabaikan. Tapi sekarang ini Masya Allah, ya, banyak orang yang menjaga salat tapi zakatnya diabaikan. Padahal itu salah satu perintah yang selalu digandengkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang salat itu akan senantiasa, yang benar-benar ibadah salatnya akan senantiasa menjaga zakatnya juga. Ini sebagai perintah untuk menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keikhlasan kita beribadah hanya kepada Allah, mengerjakan salat dan menunaikan zakat, di antara tuntunan agama Allah
yang lurus, yang benar, yang perlu kita amalkan. Ini saya kira sebagai awal dulu tadabbur kita pada surah Al-Bayyinah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.